Jadi setiap kita itu Panjang sebetulnya adalah konsumen. Ya. Dia mau pengusaha, mau apapun, dia sama. Intinya adalah konsumen. Pernah membeli sesuatu barang. Betul. Mau dia pegawai negeri, mau dia pengajar, mau dia kejaksaan, mau dia pelajar, mau dia mahasiswa, semua adalah pernah menjadi seorang konsumen. Bukan nilai nominalnya, bukan dia masuk rumah sakitnya, lukanya, tapi seberapa besar dia mengalami kerugiannya itu. Jadi judulnya Ngopi Men. Saya jarang-jarang ngopi, tapi hari ini sama Panjang ngopi. Dipasang ngopi. Oke, Panjang ngopi ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen. Bertemu lagi di channel BPSK Banten Official di acara Ngopi Men, Ngobrol Perlindungan Konsumen. Seperti biasa, kita akan membahas soal perlindungan konsumen di wilayah Provinsi Banten. Dibahas secara mendalam dan dikemas dengan santai. Ya, sudah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Ada Bapak Deden Hendrawan SEMM. Betul. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Panjang? Alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya makin fresh dan ya, Pak Deden ini juga salah satu anggota BPSK betul. WKP 2 Banten. Betul. Dari unsur apa? Kebetulan saya dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah. Betul. Itu artinya apa tuh? Kalau di BPSK itu sendiri kan Pak Enjang, dalam pembentukan BPSK itu syaratnya adalah terdiri dari 3 unsur. Dari 3 unsur, ya. Pertama unsur dari pemerintah, mewakili pemerintah. Kemudian yang kedua unsur dari konsumen, dan yang ketiga dari unsur pelaku usaha. Ya. Nah, saya mewakili dari unsur pemerintah, berarti statusnya adalah sebagai seorang pegawai negeri. Pegawai negeri sipil. Betul. Jadi di BPSK itu ada 3 unsur. Jadi supaya berimbang. Dari pelaku usahanya ada, gitu, dari konsumennya ada, dan dari unsur pemerintahnya ada. Di dalam bersidang di BPSK itu yang dari unsur pemerintah adalah menjadi ketua majelis hakim, majelis ya gitu. Nanti kalau pada saat bersidang berikut gitu. Mungkin sebagai ketua BPSK-nya juga ketua BPSK secara umum ya. Itu betul. Jadi nanti pada saat pemilihan dipersyaratkan menurut peraturan Kementerian Perdagangan, itu syarat untuk jadi ketua di BPSK juga nanti pemilihannya harus berdasarkan atau urutannya dari unsur pemerintah. Gitu. Oh ya, berarti Pak Deden juga ini bertugas di apa, di dinas apa di apa Pak? Saya kebetulan ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Iya. Apa nih sebagai guru apa? Pengajar. Wah. Kalau di perguruan tinggi kan dosen. Iya. Kalau di sekolah sebagai pengajar lah. Wah, ini pas banget berarti nih. Kita coba akan membahas soal perlindungan konsumen di tingkat pelajar. Coba kita akan bahas ini dengan Pak Deden ya. Kebetulan cocok ya. Kalau tinggal di mana Pak? Asli dari mana? Saya tinggal di Kabupaten Lebak, di Rangkas Bitung. Jadi BPSK itu kan untuk di Provinsi Banten mewakili dari 8 kabupaten dan kota. Kita terbentuk dari 2 BPSK, ada WKP 1 dan WKP 2. Ya, wilayah kerja 1 itu ada di wilayah daerah Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang gitu ya. Untuk wilayah WKP 2-nya, untuk wilayah 2-nya itu kami dari Kota Serang, Cilegon, Pandeglang, Serang, nah itu, dan Lebak. Nah, saya salah satu anggota yang berasal dari wilayah Lebak. BPSK ini kan kita tahu BPSK ini satu badan yang memang tugasnya menyelesaikan sengketa konsumen. Betul. Nah, ini kalau kita tidak terlepas juga para pelajar ini kan juga salah satu perilaku konsumtifnya kan lumayan besar juga nih. Iya. Terutama anak-anak sekolah ini. Nah, kira-kira
supaya terhindar dari sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pelaku usaha begitu, supaya pelajar ini memang jadi konsumen yang cerdas gitu. Kira-kira Pak Ades ini melihatnya seperti apa? Jadi gini, kenapa dasarnya adanya BPSK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu dibentuk karena untuk melindungi masyarakat, ya, untuk melindungi konsumen. Jadi setiap kita itu Panjang sebetulnya adalah konsumen. Ya. Dia mau pengusaha, mau apapun, dia sama. Intinya adalah konsumen. Pernah membeli sesuatu barang. Betul. Mau dia pegawai negeri, mau dia pengajar, mau dia kejaksaan, mau dia pelajar, mau dia mahasiswa, semua adalah pernah menjadi seorang konsumen. Nah, uniknya, untuk saat ini pelajar juga bagian daripada konsumen karena mereka Gen Z senang berbelanja. Betul, apalagi sekarang kan media online kan sangat betul. Berbelanja ini bukan sekedar kadang offline ya, tatap muka, ketemu di pasar, di toko, di pusat perbelanjaan. Tapi sekarang ranahnya berkembang. Membeli barang itu sekarang sudah mulai berbasis digital. Nah, anak-anak muda ini jika dibandingkan dengan orang tua zaman dulu, kan berbeda ya. Kalau zaman dulu orang tua jarang-jarang membeli barang melalui digital. Anak-anak sekarang kadang lebih hebat. Nah, membeli produknya mereka berbasis digital. Nah, persoalannya adalah ketika membeli secara digital, ada sesuatu produk yang ketika dibeli tidak sesuai dengan keinginan. Wah, itu sering banget itu. Itulah perlunya setiap konsumen harus menjadi konsumen cerdas. Jadi cerdas itu adalah konsumen di mana ketika dia membeli barang itu harus tahu hak dan kewajibannya, memahami hak dan kewajibannya, apa haknya, apa kewajibannya, ya, ketika membeli sesuatu barang, ya. Kemudian lebih kritis, kritis di dalam bertransaksi, artinya banyak nanya. Kemudian banyak ngelihat, jadi tidak membeli langsung dia beli, tapi harus minimal harus tahu kalau itu makanan, misalkan makanan ya. Kalau pelajar beli makanan, dia harus tahu ini expirednya kapan. Jangan langsung beli ternyata keracunan. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, sehingga pada persoalan ketika ada masalah inilah BPSK perlu hadir ya untuk bagaimana untuk mengadu ketika ada persoalan. Jadi persoalan apa? Persoalan ketika tidak sesuai dengan keinginan barang yang dibeli. Contoh sekarang banyak iklan-iklan yang kadang di iklan itu kan manis ya supaya orang apa? Supaya cepat membeli ya. Jadi dia terhipnotis oleh iklan. Ternyata barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan. Apalagi terkait dengan pembelian secara e-commerce ya berbasis digital. Kita kan hanya melihat gambar, tidak melihat aslinya, barangnya, tidak bisa menyentuh, meraba betul. Gitu kan? Makanya kenapa jadi konsumen cerdas itu perlu nanya, ini barangnya bagaimana, bahannya bagaimana, harganya berapa. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, barangnya harus bagaimana. Nah, ketika seperti sudah ditanyakan, sudah dikomunikasikan, ada sesuatu tidak sesuai dengan harapannya, nah barulah konsumen ini mengadu atau pelajar tadi bisa mengadu kepada BPSK ini ya. Jadi semua kalangan ya bisa termasuk sebagai konsumen. Nah, pernah mengalami sebagai konsumen? Pernah pasti mengalami. Panjang pernah? Pernah dong. Pernah beli motor? Pernah. Beli mobil? Beli makanan? Beli baju? Berarti pernah jadi konsumen dong. Gitu. Termasuk pelajar ya. Pelajar juga sama. Cuman sasarannya pelajar ini kan unik. Mereka tahapannya istilahnya udah mulai ke arah dewasa ya. Salah satu syarat ketika dia mengadu adalah sudah dewasa. Berarti ketika dia usia 17, 18 itu sudah menjadi konsumen ya. Dia boleh berhak untuk mengadu ya.
ke BPSK ini. Jadi BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya, gitu panjang. Oke. Nah itu tadi Bapak sedikit sudah dibahas tadi soal hak dan kewajiban sebagai konsumen. Ya. Nah mungkin ini masih banyak yang belum tahu juga, Pak. Betul. Apalagi mungkin dengan pelajar gitu ya. Sebetulnya hak dan kewajiban sebagai konsumen itu apa aja sih, Pak? Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus diterima, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ketika pelajar misalkan seseorang, kita kaitannya langsung aja konsumennya mengarah kepada pelajar lah ya. Betul, karena saya hampir setiap hari juga bertemu dengan pelajar ini. Jadi ketika dia membeli barang, misalkan secara online, baju, katakan dia beli baju secara online. Nah, kewajiban dia apa? Satu, memastikan nama tokonya. Yang kedua, lihat barangnya, kualitas barangnya sesuai dengan harapannya enggak. Nah, kemudian alamatnya jelas enggak? Nah, itu alamatnya harus jelas. Alamat tokonya? Iya. Nama tokonya, alamat tokonya dia harus jelas, ya. Nah, inilah yang disebut dengan tadi kewajiban dia untuk supaya mengetahui produk yang akan dia beli. Nah, kemudian yang terakhir dia harus bayar, gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Panjang pengen beli apa tadi baju misalkan, kewajibannya nggak ada, dia nggak bayar atau nggak bakalan dikirim. Udah nanya-nanya banyak, tapi dia nggak bayar, percuma. Dia udah bayar, berarti kewajibannya dia udah bayar ya. Nah haknya, setelah itu baru mendapatkan haknya. Haknya dia nerima baju tersebut dikirim dalam keadaan sesuai dengan apa yang tadi dia inginkan, ya. Nah terjadinya konflik, terjadinya masalah, ya, terjadinya persoalan tidak sesuai dengan harapan antara konsumen, antara hak dan kewajibannya, ya. Si konsumen ini sudah bayar, tapi mesen bajunya warnanya kuning, ya, berbeda. Misalkan, misalkan dia pilih kuning, tapi ketika datang warnanya hijau. Nah, itu kan tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan yang di awal. Nah, berarti ada persoalan, ya. Nah, bagaimana? Ini uniknya ya di BPSK itu ketika ada persoalan, ya, dia ngadu dulu, ya, komplain dulu, ya, komplain dulu, lapor dulu kepada toko tersebut, bagaimana tanggapannya. Kalau sudah komplain kemudian tidak ada tanggapan, baru lapor ya ke BPSK. Jadi nggak bisa serta-merta baju kuning kemudian dikirim hijau langsung lapor ke BPSK, minimal harus standarnya adalah prosedurnya menyelesaikan dengan toko. Kalau tidak ada respon baru ke BPSK. Nah, jadi ada ketimpangan nih antara hak dan kewajibannya tidak sesuai, gitu. Nah, tapi tadi Bapak juga sempat bahas soal batasan usia tadi ya. Ini kan contoh misalkan korbannya nih, konsumennya misalkan masih berusia 10 atau sekolah anak-anak lah. Ya. Nah itu kira-kira gimana tuh kalau misalkan dia menjadi korban misalkan ya, ketika membeli sesuatu tidak sesuai, itu apakah memang bisa juga melapor ke BPSK atau harus diwakilkan atau dikuasakan atau memang tidak bisa sama sekali begitu? Apa gimana tuh, Pak? Kalau di undang-undang, mengacu kepada undang-undang, ya, itu ada namanya anak kecil. Nah, kalau anak kecil, ya, anak kecil itu baru bisa dengan kuasanya, ya, bisa dikuasakan dengan orang tuanya. Jadi artinya bisa, Pak ya? Bisa melaporkan. Bisa melaporkan ke BPSK, ya. Dan menyelesaikan sengketanya di BPSK. Iya, gitu, betul. Nah, Pak Deden, ini kan kalau berbicara pelajar, anak sekolah, gitu ya. Saya kira mereka ini salah satu konsumtif terbesar mungkin ya, apalagi di sekolah nih. Tadi kan kita berbicara soal belanja segala macam. Nah, kalau misalkan pelajar ataupun siswa yang jajan di sekolah, misalkan beli jajanan atau apa gitu ya, di warung atau apa, misalkan ada barang atau jajanan yang tidak sesuai atau misalkan yang kadaluarsa gitu. Nah itu bisa juga kan dilaporin tuh, misalkan kayak jualan jajan permen misalkan, atau ciki-ciki gitu, roti misalkan, gitu ya. Nah, itu gimana, bisa juga dilaporin tuh ke BPSK? Bisa, misalkan ada kantin, makanya kita
di sekolah-sekolah itu selalu punya program bagaimana kantin sehat. Nah, tujuannya itu. Apalagi sekarang ada apa? Program apa? MBG. Ya. Makan bergizi gratis ya. Memang bergizi gitu ya. Ternyata anak membeli ke kantin makanan kemudian ada masalah itu bisa. Ya, bisa juga ya? Misalkan tadi ambil contoh ya, contoh membeli roti. Kan roti itu kadaluarsanya cepat ya. Ternyata roti yang dibelinya dia tidak dilihat expirednya. Ternyata udah lewat, kemudian ada namanya di roti itu kan kalau dia expire sudah ada jamur. Ya, nah, kemudian dia makan, kemudian dia keracunan. Nah, itu bisa diadukan. Yang penting tadi salah satu sebelum mengadu ke BPSK berbeda dengan lembaga peradilan yang lain. Nih enaknya nih di BPSK itu pertama sudah gratis, cepat ya, mudah ya. Itu yang penting sudah mengadu kemudian tidak direspon, tidak ada tanggung jawab. Misalkan kalau ada tanggung jawab sih nggak jadi masalah. Misalkan dia keracunan dibawa ke rumah sakit ya, kemudian pihak kantinnya ini bertanggung jawab ya, ada itikat baik, itikat baik, kemudian dia selesaikan misalkan biaya rumah sakitnya, biaya pengobatannya, selesai damai gitu. Yang jadi masalah itu ketika tidak ada itikat baik ya, kita sudah mengadu, sudah komplain, kemudian tidak ada tanggung jawabnya, nah itu bisa diadukan. Jadi poinnya adalah kerugian konsumen ini tidak diukur dari besar dan kecilnya jumlah kerugian itu ya? Betul. Apapun, sekecil apapun kerugian yang dirasakan oleh konsumen itu bisa diadukan ke BPSK? Bisa. Walaupun misalkan cuma jajan receh misalkan ya? Ya, betul. Jadi gini, kalau misalkan dia mengalami kerugian, bukan nilai nominalnya, bukan dia masuk ke rumah sakitnya, lukanya, tapi seberapa besar dia mengalami kerugiannya itu. Meskipun misalkan tadi beli permen, ternyata permennya bau misalkan ya, atau sudah kebuka, dia pengen ditukar kembali, ya. Nah, kalau dia mau menukar kembali si barangnya, mau diganti gitu ya, udah selesai gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan itu sekecil apapun ya, ketika ada persoalan, si pelaku usahanya tidak beritikat baik ya, tidak mau menyelesaikan masalah. Ketika dia produknya ada problem ya, nah itulah makanya perlu konsumennya cerdas itu tadi ya. Ya, sekecil apapun kerugiannya itu tetap haknya konsumen. Hak konsumen. Dan harus dipenuhi oleh si pelaku usaha. Si pelaku usaha. Oke. Betul gitu. Pak Eden, silakan ngopi dulu, Pak Eden. Wah. Jadi judulnya Ngopi Men. Saya jarang-jarang ngopi, tapi hari ini sama Pak Enjang ngopi. Di pasar ngopi, Oke, Pak Enjang ngopi ya. Silakan, Pak. Oke, nah Pak Eden, kalau misalkan tadi sengketa nih, ini saya yakin pelajar juga ini masih banyak yang belum tahu kira-kira proses melaporkan ke BPSK itu seperti apa. Nah mungkin Pak Eden bisa ya secara singkat menjelaskan tahapan-tahapannya ketika mau melapor ke BPSK seperti apa nih Pak Eden? Betul, kita hampir 2 tahun nih BPSK di Provinsi Banten ini. Ketika saya mencoba sisipi kegiatan di BPSK, saya tanya kepada para siswa, khususnya yang kelas 12, yang mereka mau lulus, kalian tahu nggak BPSK? Nah, alhamdulillah, nggak tahu. Nggak tahu. Apa tuh Pak BPSK gitu ya? Kami baru dengar. Nah, saya jelasin, BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Mereka kata sengketa itu dikira berkaitan dengan tanah gitu ya, sesuatu yang berat, yang ini gitu ya. Kira-kira sengketa gitu lah. Sengketa pernikahan. Kan identiknya hal yang kayak gitu tuh. Ternyata terkait dengan masalah konsumen dan pelaku usaha. Nah, perlu mengedukasi terhadap pelajar karena sasaran pelajar ini sangat signifikan karena jumlah siswa di kita itu kan banyak juga ya, hampir di beberapa tempat kan siswa itu pembelian barang ya, melakukan pernah jadi konsumen lah ya intinya. Nah, ketika ada persoalan, nah
saya suka menyampaikan, pernah saya selipin pada saat kegiatan-kegiatan tertentu di beberapa event ya. Nah, cara-cara untuk melapor kepada BPSK tahapannya, pertama barang yang dibeli yang kemudian dikirim atau diberikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, tidak sesuai dengan yang ada di brosur misalnya. Nah, itu boleh komplain ya. Tapi syarat yang pertama dilakukan adalah komplain dulu ya kepada pelaku usaha. Itu syaratnya ya. Jadi syarat utamanya. Kemudian kalau sudah komplain tidak direspon ya, baru langkah kedua lapor kepada BPSK. Nanti datang ke kantor BPSK. Nah, datang langsung ke kantor BPSK. Ya, BPSK ada di Kota Serang ya. Datang ke kantornya, kemudian membawa kartu identitas ya. Kemudian melaporkan kepada sekretariat, nanti diterima oleh bagian sekretariat, nanti ada forum pengaduan ya. Ketika dia melakukan forum pengaduan, nanti dari bagian sekretariat apakah ini kasusnya bisa ditangani oleh BPSK bukan gitu. Kalau memang ini ranah BPSK, silakan dilanjut. Tapi kalau ternyata persoalannya adalah bukan ranah BPSK, disarankan untuk misalkan ke pengadilan atau ke OJK, lembaga lain, maka BPSK tidak punya hak untuk menerima pengaduan tersebut ya. Silakan diberikan informasi. Tapi kalau itu ranahnya adalah BPSK, setelah dia melaporkan kronologisnya ya, kan dia menulis nih kronologisnya, nanti dikasih forum, ternyata ranah dari Bapak BPSK, maka dilanjutkan yaitu nanti dengan bukti-bukti dukung ya. Bukti-bukti dukung itu seperti apa? Ada saksi, kemudian kalau dia ada kwitansi, ya gitu. Tapi kalau sudah baru pada tahapan nanti melaporkan pada pemanggilan sidang. Gitu. Kalian luar biasa nih ya obrolannya. Dan terima kasih ya. Kopinya terima kasih panjang. Terakhir aja mungkin Medan, silakan pesan atau ajakannya nih buat para pelajar ya, buat para kaum remaja mungkin ya. Sebagai konsumen kira-kira apa nih? Sok silakan. Baik, untuk para pemirsa khususnya para pelajar, anak-anak sekolah, ketika kita membeli sebuah produk harus dilihat labelnya, kemudian kadaluarsanya, kemudian harganya sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka belilah produk tersebut. Kalau perlu produk yang sertifikat SNI ya. Nah, jadilah konsumen yang cerdas. Jangan jadi konsumen yang mengikuti hawa nafsu ya, hanya melihat iklan ya, ternyata kita produk yang kita beli itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika tidak sesuai itu nanti persoalan. Maka kalau ada persoalan tidak sesuai dengan apa yang kita haknya ya, maka silahkan laporkan ke BPSK. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Badan sekali lagi atas waktunya. Oke, terima kasih. Panjang. Sudah jauh-jauh dari Lebak. Oke, baik. Baik, sobat konsumen, itu tadi obrolan kita dengan Pak Deden Hendrawan sebagai anggota BPSK Wikuda Banten. Dan terima kasih buat para sobat konsumen semuanya yang sudah menonton. Dan sekali lagi jangan lupa, jika Anda merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka silahkan datang mengadu ke BPSK WKP 2 Banten. Kita berdua pamit undur diri. Baik, Panjang, terima kasih banyak atas undangannya dan kopinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.